adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ih, kayaknya masih lemes nih, sekali lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, ibadah kita sama kayak minggu-minggu yang lalu, yaitu ibadah di rumah aja. Nah, hari ini Kak Ita nggak sendiri. Kak Ita ditemani oleh Kak Reta Manulang dan Kania Hutahayan. Sebelum kita mulai ibadah, kita harus nyiapin apa dulu ya? Yuk, yang pertama yaitu Alkitab. Yang kedua, kita harus menyiapkan buku Kidung Jemaat. Yang ketiga, jangan sampai lupa, yaitu alat tulis dan buku tulis. Oke, kalau pasukan Kristusnya sudah siap, kakak panggil ya. Pasukan Kristus, yeay! Hai adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? Oke, kita akan memulai ibadahnya. Kita mau angkat satu pujian, lagunya Bukan Kuat, Hey, bukan gagah, hey, hey, tahu ya? Oke, kita mau panggil pasukan Kristusnya. Siap-siap tangannya. Pasukan Kristus, siap. Oke, kita panggil musiknya, musik. Tepuk tangan semuanya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Kita ulang dari awal. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti Kak Ita berdoa di dalam hati. Adik-adik, Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Bapa, sebentar kami akan ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat puji nama Tuhan? Masih dong ya. Oke, kita mau nyanyi lagi. Nanti lagunya langsung dua ya. Yang pertama, Yesus cinta semua anak, dilanjutkan dengan Big or Small. Oke, sudah siap? Kakak mau panggil pasukan Kristusnya lagi ya. Oke, pasukan Kristus, siap. Pas sekali lagi, kurang semangat. Siap, pasukan Kristus, siap. Oke, musik. Tepuk tangan semuanya. Yesus cinta semua anak birunya. Meliputi dan kita semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak
berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hai adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan Betapa Indah Harinya. Yang sudah siap panggil musiknya. Musik. Adik-adik semua bernyanyi ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu. Adik-adik, ada yang tahu lagunya apa? Ya, lagunya adalah Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Yang sudah siap, panggil musiknya. Musik. Adik-adik semua bernyanyi ya. Kasih
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita pada Minggu hari ini dan sebelum kita berdoa, marilah terlebih dahulu kita buka Alkitab kita. Nats khotbah pada Minggu kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada minggu hari yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing dengan berpanduan kepada video sekolah minggu yang diupload, yang diputar oleh anak-anak-Mu melalui aplikasi YouTube. Kami yakin dan percaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menangkap semua firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pengkhotbah pada minggu hari ini. Dan juga Tuhan, curahkanlah Roh Kudus Tuhan kepada hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu boleh memberitakan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai sepanjang masa. Amin. Tadi sudah dapatkan adik-adik kan? Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada nggak yang tahu siapa itu Kornelius yang dimaksud oleh nats kita pada minggu hari ini di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10? Ada yang tahu adik-adik? Iya, Kornelius itu adalah seorang perwira pengawal kerajaan, atau kita bisa bilang itu adalah pasukan tentara. Pasukan tentara yang disebut juga pasukan Italia pada waktu itu. Jadi si Kornelius ini dia seorang tentara dari sebuah pasukan yang namanya pasukan Italia. Jadi kalau pasukan atau tentara itu seperti apa sih? Adik-adik, ada yang tahu? Iya, tentara itu pastilah gagah, pastilah tegap, pastilah berani, pastilah kuat, ya kan? Dan pasti serius, wajahnya itu pasti serius. Dan karena keseriusan di wajahnya, jadi tentara-tentara itu jadi kesannya galak. Begitu juga dengan Kornelius. Kornelius itu orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang berani, orang yang hebat. Wah, makanya dia bisa memimpin pasukan Italia pada waktu itu. Tetapi di samping itu, Kornelius itu juga, adik-adikku sekalian, merupakan orang yang saleh, orang yang berdoa kepada Tuhan, taat akan perintah Tuhan, dan mau peduli terhadap sesama lewat sedekah, membantu orang-orang yang ada di sekitarnya dengan memberikan makanan, memberikan uang, memberikan pertolongan. Itulah yang dilakukan oleh Kornelius. Dan oleh karena itu juga lah adik-adikku sekalian, Allah berkenan kepada Kornelius dengan menerima persembahannya. Kornelius didatangi oleh malaikat Tuhan di dalam mimpi.
Dan Tuhan berpesan supaya Kornelius mendatangi dan menjemput Simon Petrus yang sedang berada di kota Yope pada waktu itu. Dan karena Kornelius adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang menurut kepada perintah Tuhan, tunduk terhadap perintah Tuhan, Kornelius mengiyakan perintah Tuhan dan mengutus anak buahnya itu untuk menjemput Simon Petrus di kota Yope. Setelah beberapa hari berselang, tibalah anak buah dari Kornelius ini di kota Yope dan mendatangi Simon Petrus pada waktu itu. Lalu dijelaskan duduk perkaranya, dijelaskan alasannya, sehingga pada akhirnya Simon Petrus ikut kemana? Ke Kaisarea, tempat kediaman dari Kornelius pada waktu itu. Apakah hanya ikut saja? Tidak. Apa yang dilakukan Simon Petrus di situ? Simon Petrus memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwasanya Tuhan itu hidup di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dan itu juga lah yang diberitakan oleh Simon Petrus kepada Kornelius. Kornelius dan seisi rumahnya mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan, Kornelius menjadi orang yang taat, yang semakin taat, semakin menurut, semakin tunduk kepada perintah-perintah Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan. Lalu pada akhirnya Kornelius dan seisi rumahnya itu dibaptis oleh Simon Petrus. Begitulah cerita singkatnya antara Kornelius dan Simon Petrus pada nats kita pada minggu hari ini. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita tadi perhatikan pada ayat yang ke-34, dikatakan di situ, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak pernah membedakan orang. Allah tidak pernah membedakan manusia yang telah diciptakannya. Amang mau nanya nih sama adik-adik sekalian. Adik-adik pasti punya banyak teman kan? Baik itu teman yang di rumah maupun yang di sekolah. Ada nggak temannya yang kulitnya hitam? Atau kulitnya putih? Atau matanya itu sipit? Atau bibirnya yang tebal? Rambutnya yang keriting? Atau rambutnya yang lurus? Banyak kan? Pasti berbeda-beda teman-teman dari adik-adik sekalian kan? Iya. Namun perbedaan itu, apakah itu membuat adik-adik jadi tidak berteman kepada mereka? Tentu saja tidak. Dan juga karena perbedaan itu, misalnya adik-adikku sekalian, adik-adik jadi dijauhi, dikucilkan, dijailin, bahkan dihina oleh teman-teman adik-adik. Kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah jadi ikut membenci balik? Atau adik-adik malah jadi marah kepada mereka? Atau malah adik-adik memaafkan apa yang mereka telah lakukan kepada adik-adik? Seperti itu juga lah yang dialami oleh Kornelius. Kornelius bukanlah seorang Yahudi. Kornelius bukanlah seorang Yahudi. Kornelius adalah orang Roma pada waktu itu, dan dia
adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia menerima keselamatan itu lewat apa? Lewat baptisan yang sudah dia terima dari Simon Petrus. Mengapa kira-kira seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah, kamu katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Mau dia orang Yahudi, mau dia orang Roma, mau dia orang Kristen, mau dia bukan Kristen, Tuhan tidak membedakan. Karena keselamatan itu adalah sifatnya universal, milik semua orang. Semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bisa saja yang tadinya dia tidak percaya menjadi orang yang percaya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada yang bertemu dengan orang yang kalau misalnya dia sama orang sama kawannya yang berbeda kulit, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda rambut, berbeda bibir, berbeda mata, harus tetap dikawani. Bahkan adik-adik tidak boleh yang namanya itu menjahili mereka, menyakiti hati mereka, bahkan sampai menghina mereka karena mereka berbeda dari kita. Kita nggak boleh seperti itu adik-adik. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, bertemanlah dengan semua orang, ambillah yang baik dari dia, dan jangan lakukan yang jahat atau sifatnya yang kurang buruk itu tidak perlu diambil. Karena apa adik-adik? Meskipun mereka berbeda, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenali dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada minggu hari ini Tuhan. Biarkanlah itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami tidak memandang rendah orang yang berbeda dengan kami, baik itu dari suku manapun, baik itu dari negara manapun, baik itu dari warna kulit apapun Tuhan, atau bahkan sampai rambutnya sekalipun. Kami boleh menerima mereka sebagai teman kami, sebagai sahabat kami. Kami boleh memberitakan firman-Mu lewat kehidupan kami di dalam pertemanan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami anak-anak Tuhan di dalam permainan kami, di dalam belajar kami, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu melalui media sosial sekalipun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, ketabahan serta kebijaksanaan dalam mendidik kami anak-anaknya, supaya kami boleh melewati masa anak-anak kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di atas segalanya itu juga Tuhan, kami adalah anak-anak yang tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran. Kiranya Tuhan menghapuskan kesalahan dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah selesai mendengarkan khotbah hari ini. Nah, sekarang Kak Ita akan
akan memberi pengumuman warta sekolah minggu. Yang pertama, pada bulan ini ayat hafalan bulanan yaitu terdapat pada Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kakak ulangi lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Warta kedua yaitu aktivitas Nazaret dan Samaria sebagai berikut. Warta ketiga yaitu aktivitas Kanaan. Nah, adik-adik yang kelas Kanaan, aktivitasnya yaitu memvideokan lagu Big or Small yang sudah dinyanyikan oleh kakak sekolah minggu tadi. Berikutnya, warta keempat yaitu warta kelas Tesalonika. Nah, adik-adik Tesalonika memvideokan lagu sekolah minggu dan gerakannya juga dengan tema Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, setelah kalian melaksanakan dan melakukan aktivitasnya, kalian bisa upload atau share di Facebook atau Instagram kalian. Dan jangan lupa kalian tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Terima kasih. Shalom adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu. Ada yang tahu nggak lagunya apa ya? Ada yang tahu? Lagunya adalah Satukanlah Hati Kami. Adik-adik tahu nggak lagunya? Nah, tahu semua lagunya ya. Nah, adik-adik, kakak akan panggil pasukan Kristusnya. Semua tangannya siap? Semua tangannya disiapkan? Kakak akan panggil ya. Pasukan Kristus siap. Semuanya mana? Pasukan Kristus siap. Adik-adik semua bernyanyi ya. Satukanlah hati kami. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Sebelum kita tutup ibadah kita pada minggu hari ini, marilah terlebih dahulu kita doakan persembahan kita kepada Tuhan.
Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampaikan salam aman kepada mamanya, kepada bapaknya, kepada abangnya, kepada kakaknya, dan kepada adik-adik serta kawan-kawan juga ya. Dadah, sampai bertemu minggu depan. Sekian ibadah hari ini. Semoga adik-adik tetap sehat selalu. Dan satu lagi, jangan lupa mengirimkan video Natal yang kalian buat ke kakak pelatih Natal kalian masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.